Karena si setan ini bisa dibilang curhat ke Sarah Wijayanto. Yang gue sebutin 3 cerpen di awal itu gue suka karena ya unsur horornya dan mereka beda dari yang lain. Yang lain itu kayak biasa aja. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 Koleksi pribadi. tet tet tet. Halo Bukrafers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas novel ini, Wingit, yang ditulis oleh Sarah Wijayanto. Ini novel pertama yang gue baca dari Sarah Wijayanto lah. Katanya dia udah tulis-tulis juga semacam antologi gitu bersama Risa Saraswati. Tapi gue belum baca buku yang itu. Katanya yang sana itu kumpulan cerpen dan ini juga kumpulan cerpen. Novel ini berkisah tentang perjalanan Sarah Wijayanto dalam penelusuran horornya. Ada 7 cerita di sini, 7 cerpen tentang ya kisah dia dan setan yang dia temui ketika penelusuran horor gitu. Dan ya, langsung kita bahas aja deh. 3 cerpen favorit gue itu ada yang berjudul Pocong Tak Bernama, terus Mary, terus satu lagi itu Marni. Nah, masing-masing ini punya khasnya masing-masing. Marni ini kisah tentang penari ronggeng yang dikhianati oleh orang terdekatnya. Ini cukup nyesek, cukup plot twist ceritanya dan tidak terduga, dan gue suka karena itu. Yang berikutnya itu Mary karena ada membahas tentang klinik supranatural yang lebih ke permainan pemanggilan setan Ouija. Itu menarik perhatian gue itu. Karena yang lainnya ya biasa aja. Kayak ada setan yang menceritakan masa lalunya, ya kayak curhat. Ya ini beda karena ada ngobrolin tentang Ouija. Nah, berikutnya itu Pocong Tak Bernama. Ini gue suka karena kisahnya ada sangkut paut tentang cult atau aliran sesat atau perkumpulan pemujaan setan yang iya aneh gitu lah. Nah, itu 3 cerpen terfavorit gue lah. Secara cerita, secara cerpennya ini memberikan pesan moral masing-masing, beda-beda. Ada yang ngebahas tentang pengkhianatan cinta, ada yang tentang pecandu obat-obatan, ada yang tentang dunia malam, ada yang tentang dendam, ada yang tentang pengkhianatan dan sebagainya, macam-macam lah. Dan setiap cerita itu pasti memberikan pembelajaran kehidupan masing-masing. Karena si setan ini bisa dibilang curhat ke Sarah Wijayanto tentang kisah mereka, dan kita bisa mengambil kesimpulan tertentu tentang kisah mereka, pembelajaran hidup itulah. Nah, di sisi lain ada hal yang gak suka. Hal yang gak suka itu adalah bagian nasihat-nasihatnya. Menurut gue itu kayaknya gak penting-penting banget deh. Dimana Sarah Wijayanto menulis bagian dia memberikan nasihat-nasihat dari cerpen yang dia tulis, dari kisah setiap setan yang dia temui. Dia kasih tuh nasihatnya. Oh, kita sebagai manusia harus begini, tidak boleh begini. Secara tidak langsung itu kesannya agak menggurui. Gue sebagai pembaca harusnya bisa menarik kesimpulan sendiri dari tiap cerpennya. Dan itulah hal yang gue mau dari membaca gitu loh. Pembaca bisa menemukan hal-hal tertentu yang kita baca. Jadi kita bisa menemukan sendiri gitu. Nggak harus didikte atau digurui atau didoktrin gitu tentang hal-hal yang harus kita pelajari dari kisahnya. Ya itulah, itu bagian kurang. Terus tulisannya ini agak terasa amatir karena narasinya itu masih singkat, monoton, dan berulang-ulang gitu loh. Gue notice atau gue temukan, gue ngeh gitu, beberapa kali deskripsi narasinya itu yang itu aja, kayak sepasang sejoli. Mereka pacaran, pergi nonton, jalan-jalan di taman, atau jalan-jalan malam di taman hiburan malam gitu. Nah, itu gitu-gitu doang yang ditulis, nggak ada hal lain gitu.
Kayak emang kegiatan orang pacaran gitu-gitu doang, kayak gitu tuh. Selalu kayak gitu yang gue temui. Beberapa kali lah, 3 kali mungkin, di 3 cerpen yang berbeda, tentang sepasang kekasih gitu, yang ketika mereka pacaran ya nonton layar tancap atau nonton bioskop, duduk di taman ngobrol, atau jalan di taman hiburan malam gitulah. Ya kayak gitu-gitu doang. Itu agak kecewa sih. Kayak kurang eksplorasi tentang orang pacaran kayaknya. Di zamannya ya. Ini setiap cerita ini punya latar kisah di 1800-an, 1900-an lah, ketika zaman penjajahan Belanda dan Jepang gitu. Dan ya kisahnya cukup menyenangkan, cukup seru. Yang gue sebutin 3 cerpen di awal itu gue suka karena ya unsur horornya, dan mereka beda dari yang lain. Yang lain itu kayak biasa aja, kayak sesosok gadis menjadi korban pemerkosaan, terus dendam, terus arwahnya penasaran, ya udah gitu doang. Ini perihal dendam, perihal dia yang menjadi korban pemerkosaan dan sebagainya, ya kayak gitu. Atau ada yang dihianati, ada ceritanya kayak misalnya agak biasa gitu lah. Nah, 3 cerpen itu yang beda doang, dan ya kayak gitu sih. Gue bingung pengen ngobrolin apa, karena ya kalaupun nantinya bakal diterbitin buku kelanjutannya tentang kisah-kisah setan yang ditemui Sarah Wijayanto, gue berharap ditulis lebih bagus lagi lah, dan bagian yang agak bisa dibilang menggurui, nasihat-nasihat tentang kehidupan itu dihilangkan. Kayaknya gak penting-penting banget lah. Kayak sebagai pembaca lebih seru kalau kita menemukan sesuatu hal dari bacaan, gak diceritakan atau disebutin gitu, gak terang-terangan gitu. Kita bisa menemukan sendiri, karena itulah asiknya membaca. Kita menemukan hal-hal tertentu dari bacaan, gak didikte gitu istilahnya. Dan itu sih. Dan ya, gue bingung mau ngomongin apa lagi, karena ini kumpulan cerpen. Jadi ya kisahnya beda-beda tapi mirip-mirip, dan latarnya juga mirip-mirip. Dan ya kurang lebih kayak gitu aja sih. Ya, sekian deh reviewnya. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye!